Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Zafatur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para shaimin wa shaimat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmatnya. Sampai hari ini kita sehat walafiat untuk melanjutkan rangkaian ibadah Ramadan kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zabatur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini kita berpastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ada ibadah-ibadah yang diwajibkan seperti ibadah shaum Ramadan itu sendiri, salat 5 waktu, zakat fitrah. Tapi juga untuk menyempurnakan Ramadan ini, memaksimalkannya, kita perlu mengetahui ibadah-ibadah sunnah apa saja yang harus kita hidupkan di dalam bulan Ramadan ini sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan bagi kita untuk membiasakan ibadah-ibadah itu, sehingga di luar Ramadan nanti kita bisa mempertahankannya, istiqomah, menghidupkan amalan-amalan sunnah yang akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Apa amalan sunnah di dalam Ramadan? Yang pertama, ya tentu disebutkan di dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Yang pertama adalah menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan berqiyamul lail, yakni salat tarawih, ya. Siapa yang salat tarawih karena iman dan mengharapkan ridho Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka siangnya kita berpuasa, malamnya kita maksimalkan untuk tarawih, ya. Bahkan kalau sejak malam pertama sampai malam terakhir Ramadan kita selalu menghidupkan salat tarawih, salat witir dan tahajud, maka insya Allah salah satu malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar yang bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jaga salat malam kita, terutama salat isya berjamaah, tarawih witir dan subuh berjamaah. Yang kedua adalah tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis dikatakan, man qara'a harfin minal Quran falahu hasanah wal hasanatu asyru amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Rasulullah katakan bahwa setiap satu huruf yang dibaca di dalam Al-Quran itu akan mengandung satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu kata Nabi bukan satu huruf, tapi masing-masing 3 huruf. Alif lam, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? Artinya ketika masuk Ramadan, 10 hasanat itu akan dilipat gandakan, dalam riwayat sampai 70 kali lipat. Bahkan sampai di dalam riwayat yang lain 700. Bahkan kalau bertepatan bacaan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, satu hurufnya bisa bernilai 1000 bulan. Nah, itu luar biasa sahabat sekalian. Maka mari kita sama-sama mengisi waktu kita di Ramadan ini dengan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran, banyak mentadaburi kandungan-kandungan Al-Quran Al-Karim. Apapun, siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jauh dari Al-Quran, maka dia akan jauh dari keberkahan. Lalu yang ketiga, amalan sunnah yang harus kita jaga adalah bersahur, ya. Inna sahur, karena di dalam sahur itu al-barakah, ada keberkahan. Jadi Rasulullah mencontohkan untuk sahur ini diakhirkan sunnahnya, mengakhirkan sahur, ya, mendekati waktu subuh. Tapi jangan juga terlalu mepet, nanti terburu-buru gitu, ya. Lalu untuk berbuka dia menyegerakan, ya, sahur diakhirkan, sedangkan untuk iftar, berbuka itu kalau sudah masuk waktunya jangan ditunda. Itu diantara sunnah, ya, yang harus kita lakukan juga di
bulan Ramadan ini. Lalu sahabat-sahabatur sekalian, berikutnya adalah sunnah yang berkaitan dengan bagaimana Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Ini sunnah untuk memperbanyak berbagi sedekah. Ya, ada sedekah yang wajib, itu namanya zakat, zakat fitrah, zakat mal. Ada yang sunnah, itulah infak sedekah. Dan sedekah terbaik itu adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, karena akan dilipat gandakan nilainya di hadapan Allah. Rasulullah diibaratkan dalam hadis seperti angin yang berhembus ketika di bulan Ramadan. Artinya beliau sangat dermawan sekali. Sedekah ini bisa dalam bentuk kita memberikan orang-orang yang akan berbuka, ya, makanan untuk berbuka puasa, walaupun hanya beberapa butir kurma dan beberapa teguk air, ya, itu akan mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, kita untuk berlomba-lomba menebarkan kebaikan, berbagi di bulan Ramadan ini kepada fakir miskin, kepada keluarga, tetangga kita, ya, jamaah masjid dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah sunnah nanti yang berkaitan ketika akan memasuki Asyrul Awakhir. Ini juga penting kita perhatikan. Nah, dalam kesempatan ini, ya, ada sebuah hadis dikatakan, kan Rasulullah SAW idza dakhalu Asyrul Awakhir, Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, apa yang beliau lakukan? Sadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya, yakni bersungguh-sungguh dalam ibadah, ya, atau dalam pengertian yang lain menjauhi istri-istrinya. Artinya beliau mengkhususkan 10 hari terakhir itu untuk ibadah. Lalu ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk sama-sama ibadah. Nah, inilah pada kesempatan ini sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayahnya, pertolongannya, agar ibadah Ramadan kita menjadi sempurna dan kita semua menjadi la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikianlah, dan kurangnya mohon dimaafkan, pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.